Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Helmi Ghazali dengan nomor BP 2011063006, kelas 3 MRK. Di sini saya akan menjelaskan etika profesi. Apa itu etika dan etika profesi? Seperti kita ketahui, kata etika atau etika berasal dari kata ethos, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika itu sendiri batasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia yang dikaitkan dengan seni pergaulan manusia di dalam kelompok sosial berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika, rasional, umum, atau bisa disebut dengan common sense dinilai menyimpang dari kode etik. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, sehingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul, saling menghormati, eh, dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Pedoman pergaulan dimaksud tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindungi, tanpa merugikan kepentingannya, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itu hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Apa beda antara etika dan etiket? Nah, etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Dalam bahasa Inggris, etiket dikenal sebagai ethics atau attitude, bahasa Prancis. Persamaan antara etika dan etiket. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut dipakai mengenai manusia, tidak mengenai binatang, karena binatang tidak mengenal etika maupun etiket. Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukan. Perbedaan antara etiket dan etika. Etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Misalnya, dalam makan, etiketnya ialah orang tua didahulukan mengambil nasi. Kalau sudah selesai, kita tidak boleh mencuci tangan terlebih dahulu. Di Indonesia, menyerahkan sesuatu harus dengan tangan kanan. Bila dilanggar, dianggap melanggar etiket. Etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Yang kedua,
Etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Bila tidak ada orang lain atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya, etiket tertentu tentang cara makan. Makan sambil menaruh kaki di atas meja dianggap melanggar etiket bila dilakukan bersama-sama orang lain. Bila dilakukan sendiri, maka hal tersebut tidak melanggar etiket. Etiket selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. Yang ketiga, etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contohnya, makan dengan tangan, bergesek, berseng, bersegak, bersengak sesudah makan atau sendawa. Ketika jauh lebih absolut, perintah seperti jangan berbohong, jangan mencuri, merupakan prinsip etiket yang tidak dapat ditawar-tawar. Yang keempat, etiket hanya memandang manusia dari segi lahirian, sedangkan etiket memandang manusia dari segi dalam. Menipu misalnya, tutur katanya lembut. Memegang etiket namun menipu. Orang dapat memegang etiket, namun munafik sebaliknya secara yang berpegang pada etiket tidak mungkin munafik karena seandainya dia munafik, maka dia tidak bersikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, artinya adat, tata akhlak, watak, sikap, cara berpikir, lebih mengarah ke moral. Yang kedua, menyangkut apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan. Berlaku kapan saja walaupun tidak ada saksi. Yang keempat, bersifat absol. Yang kelima, memandang manusia dari lahir dan batin. Etiket etiket itu sendiri berasal dari kata Inggris age dan Prancis attitude yang artinya sopan santun. Menyangkut cara melakukan sesuatu kepada orang lain. Berlaku hanya kalau ada saksi di sekitar, bersifat relatif, memandang manusia dari lahirnya saja. Prinsip etika, yang pertama prinsip keindahan. Etika manusia berkaitan dengan nilai-nilai keindahan. Yang kedua, prinsip persamaan. Hakikat manusia menghendaki adanya persamaan antara manusia satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Segala sesuatu yang menimbulkan pujian, manusia, kebaikan, tatanan, sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan lain-lain. Yang keempat, prinsip keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Yang kelima, prinsip kebebasan mengingatkan keleluasan bertindak berdasarkan pilihan. Yang keenam, prinsip kebenaran. Segala sesuatu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Mengapa kita harus belajar tentang etika? Nah, seperti yang kita ketahui, fungsi etika yang pertama diperlukan untuk mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. Yang kedua, perbedaan dalam suku, budaya, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, modernisasi membawa perubahan yang berbeda. Yang keempat, ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntut kehidupan. Relatif etis. Kalau etika merupakan ilmu yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesulitan, maka tindakan melakukan aturan etika tersebut tindakan etik. Sedangkan sifat tindakan tentang pelaksanaan disebut bersifat etis. Unsur-unsur pokok dalam etika ini ialah dalam hal berpikir etis perlu ada 4 yang kita perhatikan, yaitu yang pertama nilai, yang kedua moral, yang ketiga situasi, yang keempat objek,
Eh, Norma atau kaidah, suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap individu atau masyarakat untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Dalam pergaulan hidup norma atau kaidah terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, kesusilaan. Yang ketiga, sopan santun. Yang keempat, hukum. Eh, Dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif. Yang kedua, etika normatif. Etika deskriptif ini yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sebuah yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Contohnya, pandangan dan perilaku kehidupan moral, ada negara yang melegalkan aborsi, melegalkan prostitusi, perjudian, dan tindakan atau kegiatan lainnya yang dianggap tidak bermoral oleh orang lain, menjadi suatu hal yang normal dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat cenderung menjadi permis, pesimis, permisif. Yang kedua, etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberikan nilai sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Contohnya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Seorang ulama besar atau seorang pemimpin, seorang tokoh masyarakat secara normatif harus mampu mempunyai sifat jujur, adil, bijaksana, dan lain-lain. Secara umum, etika dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, umum. Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindakan, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Yang kedua, etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa diwujudkan bagaimana syarat yang mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasarkan oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baiknya. Etika khusus ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual atau etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan keluarga, masyarakat, negara,
Sikap kritis terdapat pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Etika sosial bisa kita lihat dari sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika organisasi, etika profesi, dan etika politik, etika lingkungan hidup. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.